Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Media Islam, yang insya Allah selalu menghadirkan konten-konten bermanfaat dan penuh hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Di video kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah. Salah satu sahabat Nabi, yaitu Zahid yang memilih tak menikah dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dan bagi kalian yang punya ide atau topik Islami lainnya yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah saya akan coba bahas di video-video berikutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat suatu kisah yang mengharukan sekaligus membanggakan, yaitu tentang kisah seorang pemuda yang rela tidak menikah dengan wanita yang dicintainya demi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah pemuda bujang berusia 35 tahun yang bernama Zahid. Ia tinggal di Sufah, Serambi, Masjid Madinah. Pada suatu hari saat Zahid sedang mengasah pedangnya, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam, Zahid menjawab dengan gugup. Rasulullah berkata, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja." Rasulullah menyapa, "Allah bersamaku, ya Rasulullah," kata Zahid sambil tertunduk karena tak kuasa melihat keagungan beliau. "Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang?" kata Rasulullah. "Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan wajahku juga tak tampan. Siapa yang menginginkan diriku? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seorang sahabat untuk membuatkan surat yang berisi lamaran kepada seorang wanita bernama Zulfah binti Said. Zulfah adalah gadis cantik jelita, anak dari bangsawan Madinah yang kaya raya. Tak lama setelahnya, surat itu diserahkan sendiri Zahid ke rumah Said. Saat itu ada tamu lain di rumah Said. Setelah sampai, Zahid kemudian memberikan salam, dan memberikan surat tersebut dan diterima sendiri Said, ayah Zulfah. Zahid berkata, "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah untuk diberikan kepadamu." Said kemudian menjawab, "Ini adalah suatu kehormatan untukku." Setelah membaca surat dari Zahid, ayah Zulfah terkejut dan terperanjat. Karena berdasarkan tradisi perkawinan Arab, seorang bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan dan yang kaya harus menikah dengan orang kaya. Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah? Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Jawab Zahid. Dalam suasana itu Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Said kepada anaknya, "Wahai anakku, ini adalah pemuda yang sedang melamarmu untuk menjadi istrinya." Mendengar itu, Zulfah yang merasa terhina kemudian menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda tampan dan kaya raya menginginkan aku, tetapi aku tidak mau." Maka berkatalah Said kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya, dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Namun ketika mendengar nama Rasulullah disebut oleh ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah?" Said menjawab, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah." Maka Zulfah istighfar beberapa kali dan menyesali kelancangan perbuatannya sebelumnya. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamarkan ini adalah Rasulullah? Kalau begitu,
segera aku harus dinikahkan dengan pemuda ini." Pada kondisi itu, Zulfah mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum, mengadili, di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar, dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 51. Zahid yang lamarannya diterima, pada hari itu merasa sangat bahagia. Jiwanya terasa melayang-layang ke angkasa. Baru kali ini dia merasakan bahagia yang tiada tara. Segera dia melangkah pulang. Sesampainya di masjid, Zahid bersujud syukur. Rasulullah pun tersenyum ketika melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. Rasulullah pun bertanya, "Bagaimana Zahid?" "Alhamdulillah, diterima, ya Rasulullah," jawab Zahid. "Apakah sudah ada persiapan?" Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke para sahabat lain seperti Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf agar mereka membantunya mempersiapkan pernikahannya. Setelah persiapan yang cukup, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Tak lama kemudian setelah tiba di pasar, ada pengumuman jihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahid mulai bingung menentukan sikap antara menikah atau berjuang demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia kembali lagi ke masjid. Sesampai di sana, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah kamu tidak mengetahui?" Zahid membaca istighfar beberapa kali dan berkata, "Jika begitu, uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku akan memilih berjihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahan ini." Pada kondisi itu, para sahabat menasehatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, menikah, tetapi engkau hendak berperang?" Zahid menjawab tegas, "Itu sudah ketetapan hatiku, ingin bersama Rasulullah untuk berjihad." Lalu di hadapan para sahabat Nabi, Zahid membaca ayat, "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Quran Surah At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zahid bersama sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju ke medan perang. Zahid berperang dengan hebat, banyak musuh gugur di tangannya. Namun pada perang itu Zahid menemui kesyahidannya. Dia gugur demi membela akidah Rasulullah. Ketika peperangan usai, kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Senja penuh dengan keberkahan ketika Rasulullah memeriksa satu persatu sahabat yang telah gugur sebagai syahid. Tampak dari kejauhan sosok pemuda yang bersimbah darah dengan luka bekas sayatan pedang. Rasulullah menghampiri jasad itu dan meletakkan kepalanya di pangkuan beliau. Rasul memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Rasulullah berkata, "Bukankah kamu, wahai Zahid, yang hendak menikah malam ini? Tapi engkau memilih keridaan Allah dengan berjihad bersamaku." Tak lama kemudian Rasulullah tersenyum dan memalingkan muka ke sebelah kiri karena malu. Sesosok bidadari cantik dari surga menjemput ruh mulia pemuda itu. Zahid, sambil tersingkap kakinya, sehingga tampak keindahan betis hingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malu dan memalingkan wajah. Rasulullah kemudian berkata, "Hari ini Zahid berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang artinya, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah,
bahwa mereka itu mati. Bahkan, sebenarnya, mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata. Ketika Zulfah mengetahui kabar bahwa Zahid calon suaminya gugur, ia pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku mendampinginya di akhirat." Sahabat media Islam sekalian, kisah Zahid mengajarkan kita tentang keikhlasan, keberanian, dan cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan terus meningkatkan keimanan kita. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini agar lebih banyak yang terinspirasi dari kisah para sahabat Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.